Selamat datang di channel ZKY Official. Sang Pendekar 3, episode 04, 05 dan 06 JAN lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Episode 04, Sekte Bunga Matahari. Jaka Srenggi merasa sangat lain dengan dunia yang baru dia datangi itu. Dunia baru yang sudah lama Jaka rindukan terasa berbeda. Kompetisi apa maksud tetua? Tanya Jaka Srenggi. Hahem. Guru Si menghembuskan napas yang berat. Di kota ini, kota Weilon, dahulu, atau tepatnya 3 purnama lalu ada 2 sekte yang cukup disegani. Salah satunya adalah sekte ini, kata Guru Si menceritakan sebelum Jaka bertanya. Jaka menunggu, dan tidak mau bertanya, karena itu hanya akan memotong cerita Guru Si. Sekte Walet Merah adalah salah satunya, dan 4 purnama yang lalu. Sekte Pohon Beringin mengirimkan undangan pada 2 sekte di kota Weilon ini untuk mengikuti kompetisi kanuragan antar sekte di seluruh negeri Ming ini. Kata Guru Si. Negeri Ming, tanya Jaka Srenggi. Kenapa anak muda? Kau seperti bukan berasal dari negeri ini. Kata Guru Si heran. Tidak, lanjutkan tetua, kata Jaka Srenggi. Tapi Sekte Walet Merah tidak ingin ada sekte lain yang ikut selain mereka untuk wakili kota ini. Jadi mereka berusaha untuk menjatuhkan Sekte Bunga Matahari agar tidak dapat ikut kompetisi. Lanjut Guru Si. Di surat undangan itu, harus ada 10 perwakilan agar bisa memasuki kompetisi. Meskipun yang akan maju hanya 3 orang. Jelas Guru Si. Jadi mereka membuat sekte ini hancur, agar hanya mereka yang menuju Sekte Pohon Beringin. Tanya Jaka Srenggi. Benar, dan mereka juga tahu aku terluka parah sehingga tidak akan dapat berbuat apa-apa meskipun aku tahu kalau mereka yang sudah hancurkan sekteku. Lanjut Guru Si. Kita akan menuju Sekte Pohon Beringin, kata Jaka Srenggi. Apa maksudmu? Kita, tanya Guru Si. Bukankah kalian kekurangan orang? Aku akan lengkapi muridmu. Tapi di antara muridku hanya 2 atau 3 orang yang mungkin memiliki mental untuk ikut kompetisi itu, kata Guru Si. Aku akan jadi salah satunya, kata Jaka Srenggi. Kau yakin? Pasti aku yakin, jawab Jaka Srenggi. Asteris. Jaka Srenggi kini berada di Sekte Bunga Matahari, sekte yang dahulu cukup besar di kota Weilon. Tapi karena sifat iri dan sikap angkuh manusia Sekte Bunga Matahari kini hanya menyisakan 9 murid saja, tanpa ada guru pengajar di sekte itu. Seiya, apa kau mau berlatih tanding melawanku? Tanya Tian menantang Jaka Srenggi. Jaka Srenggi tersenyum. Dia ingin menolak tapi dia melihat wajah Tian yang sangat ingin berlatih dengannya sangat penuh harap. Jadi Jaka berdiri dari tempat duduknya. Baik, aku ingin lihat sejauh mana kemampuan sekte ini, kata Jaka Srenggi. Jaka dan Tian berdiri di halaman Sekte Bunga Matahari, dan siap untuk melakukan latih tanding. Tian tidak tahu setinggi apa kemampuan Jaka Srenggi, sehingga dia sedikit waspada pada Jaka Srenggi. Kau siap Seiya? Tanya Tian. Majulah, kata Jaka Srenggi yang sudah siapkan jurus dari rangkaian jurus tangan api. Tian menyerang dengan sungguh-sungguh, tapi tidak ada satupun serangannya yang dapat menyentuh Jaka Srenggi. Bahkan dengan langkah maya yang dipadukan dengan langkah langit, Jaka Srenggi tidak sekalipun tersentuh oleh Tian. Tian semakin penasaran, dan ingin memberikan satu serangan pada Jaka Srenggi. Kiat, pertarungan yang awalnya hanya gunakan tenaga kasar, kali ini naik menjadi gunakan tenaga dalam. Tian, jangan terbawa emosi, kita hanya latih tanding, kata Jaka Srenggi memperingatkan Tian. Tapi pemuda itu merasa tanggung untuk menarik kembali tenaga dalamnya, dan melesat ke arah Jaka Srenggi. Bam! Dengan telapak tangannya, Jaka menahan tinju Tian, dan menangkap tangan pemuda itu. Sudah cukup Tian, sudah cukup, kata Jaka Srenggi. Tian masih sangat penasaran dengan kemampuan Jaka Srenggi, tapi melihat Jaka dengan mudahnya menahan serangannya, Tian merasa akan percuma jika meneruskan latih tanding itu. Dia akan tetap kalah. Plok, plok, sepertinya kalian berlatih cukup keras juga, ucap satu suara. Bersama dengan suara itu, terlihat seorang lelaki dengan jubah warna merah. Lelaki itu sudah cukup berumur, seusia dengan Guru Si. Tai langsung bersikap waspada karena kehadiran orang itu. Siapa dia Tian? Tanya Jaka Srenggi.
Dia ketua besar Sekte Walet Merah. Chunlai, jawab Tien. Ketua Chunlai datang dengan hampir seluruh murid Sekte Walet Merah, dan mereka semua berbaris di belakang Ketua Chunlai. Ada apa ini? Tanya Jaka Srenggi. Aku tidak ada urusan denganmu, anak muda. Jika tidak ingin mendapatkan masalah, sebaiknya tinggalkan sekte yang tidak berguna ini. Kata Ketua Chunlai. Jaga ucapanmu. Keparat, maki Tien yang langsung terpancing amarahnya. Jangan terpancing Tien. Mereka datang hanya untuk mengintimidasi kita, bisik Jaka Srenggi. Jaka Srenggi berjalan ke arah Ketua Chunlai. Apakah ada hal yang perlu sehingga tetua datang kemari? Tanya Jaka Srenggi sopan. Sebenarnya tidak ada yang penting. Tapi aku ingin melihat keadaan sekte ini yang tidak lama lagi akan jadi milikku. Jawab Ketua Chunlai. Jadi milik tetua. Bukankah kalian sudah memiliki sekte sendiri? Tanya Jaka Srenggi. Sesuai perjanjian yang sudah aku buat dengan guru kalian, Guru Si. Murid siapa yang paling jauh melangkah di turnamen itu, maka pemenang akan memiliki gedung sekte yang kalah, kata Ketua Chunlai. Apa kau yakin sekte kalian akan menang dalam turnamen itu? Tanya Jaka Srenggi. Meskipun tidak menang, tapi aku yakin kalau muridku akan melangkah lebih jauh daripada murid sekte ini. Jawab Ketua Chunlai. Tetua sangat yakin ya? Apa yang mendasari keyakinan tetua itu? Tanya Jaka Srenggi. Hahaha, coba kau lihat anak muda. Muridku berjumlah ratusan. Dan pastinya mereka memiliki bakat yang jauh lebih hebat daripada murid ketua Si yang jumlahnya tak sampai 10 jariku. Ejek Ketua Chunlai. Apa kau yakin? Kalau jumlah tidak menentukan sebuah kemenangan, ucap Jaka Srenggi, itu tidak mungkin. Siapa yang banyak? Dia yang akan menang. Kata Ketua Chunlai. Keyakinan yang salah, gumam Jaka Srenggi. Ketua Chunlai melihat ke arah Tien. Tien, kau sungguh kasihan tetap berada di sekte ini. Lihat itu saudara seperguruanmu dahulu. Sekarang mereka menjadi jauh lebih berkembang. Bukankah begitu Cao Jin? Teriak Ketua Chunlai. Iya ketua, kini aku meningkat jauh lebih pesat dibandingkan saat berada di sekte ini. Teriak pemuda bernama Cao Jin. Kurang ajar kau Cao Jin. Apa kau sedikit pun tidak hargai sekte ini? Bentak Tien. Kiat, Tien sudah tidak mampu menahan amarahnya. Dan itu yang diinginkan Ketua Chunlai. Tien bergerak ke arah Cao Jin dan menyerang dengan kekuatan yang dia miliki. Ini yang aku inginkan, gumam Ketua Chunlai. Tangan Ketua Chunlai mengarah pada Tien. Dan dia sudah alirkan tenaga dalam yang besar untuk melukai murid sekte bunga matahari itu. Plak, saat jarak sudah tidak ada lagi batasan antara Ketua Chunlai dengan Tien. Guru besar sekte Walet Merah itu menghantam tubuh Tien. Tapi, betapa kagetnya dia saat merasakan ada satu tenaga yang menahan pukulannya. Jangan coba-coba berbuat curang, bisik seseorang tepat di telinga Ketua Chunlai. Bersambung. Lanjut episode 05. Ketua Chun yang sombong. Ketua Chunlai melihat ke segala arah. Dia kaget karena ada orang yang menahan pukulannya pada Tien. Dan pandangan matanya tertuju pada Jaka Srenggi. Apakah pemuda itu yang menahan pukulanku? Gumam Ketua Chunlai. Ketua Chunlai berjalan ke arah Jaka Srenggi. Dan berdiri tepat di hadapan Jaka. Anak muda, jangan ikut campur dengan sesuatu yang bukan urusanmu. Atau kau akan merasakan akibatnya. Kata Ketua Chunlai mengancam Jaka Srenggi. Ikut campur, bukankah kau yang duluan ikut campur dengan urusan sekte orang? Ucap Jaka Srenggi. Wajah Ketua Chunlai merah. Dia tidak terima dengan ucapan Jaka Srenggi. Sudah jelas jika Jaka Srenggi mengatakan dengan jelas kalau dia yang membuat sekte bunga matahari hancur seperti sekarang ini. Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini sebelum kau merasakan akibatnya, kata Ketua Chunlai lagi. Sungguh sayang sekali, tetua. Aku sudah berjanji pada mereka, kalau aku akan membantu sekte ini, jawab Jaka Srenggi. Kalau begitu tunggu saja hari di mana kau akan menyesal. Aku menunggu, tantang Jaka Srenggi. Ketua Chunlai masih ingin bicara. Tapi Guru Si, Ketua Sekte Bunga Matahari datang dengan wajah yang merah. Apakah begini caramu untuk menjatuhkan mental muridku? Chunlai, teriak Guru Si. Mental, tanpa aku jatuhkan pun. Mental muridmu adalah mental pecundang, kata Ketua Chunlai. Kurang ajar, kuak, Guru Si yang marah.
malah alirkan tenaga dalam ke seluruh tubuhnya. Dan itu malah membuka kembali luka dalam pada dirinya. Tanpa dapat dia cegah, darah kental langsung muncrat dari mulutnya. Hahaha, ternyata luka dalammu masih belum sembuh sih. Ejek Ketua Chunlai. Semua ini karena dirimu. Jika saat pertarungan kita kau tidak berbuat curang, aku tidak akan kalah. Apa kau bilang, curang? Itu namanya taktik. Ucap Ketua Chunlai tak suka dengan perkataan curang yang terdengar oleh muridnya. Apakah adil dalam pertarungan kau gunakan racun? Apakah kau ahli racun? Tidak. Bukan. Tapi kau sudah rencanakan semua itu. Hanya untuk melemahkan aku. Sehingga kau bisa menang. Teriak Guru Si. Sudahlah Guru Si. Akui saja kalau kau kalah. Akui saja kalau aku lebih hebat darimu. Jangan cari alasan. Kata Ketua Chunlai. Aku akui kau memang dariku, Chunlai. Tapi menang karena curang. Kata Guru Si. Apakah kau ingin mati hari ini? Teriak Ketua Chunlai. Ketua Chunlai berjalan ke arah Guru Si. Tapi dengan cepat Jaka Srenggi menghadang langkah Guru Si. Jangan buat masalah di sekte ini. Jika ingin selesaikan masalah ini, kita selesaikan di turnamen nanti. Kata Jaka Srenggi. Baik, aku akan lihat siapa di antara kalian yang akan maju lebih jauh. Dan aku berharap salah satu dari kalian bertemu dengan murid terbaikku, Wailong. Kata Ketua Chunlai. Pemuda yang bernama Wailong menunjukkan dirinya pada Jaka Srenggi. Dan matanya menatap tajam pada Jaka Srenggi. Pemuda yang memiliki bakat yang bagus. Gumam Jaka Srenggi. Asteris. Kau sudah melihat sendiri kemampuan dari Ketua Chunlai, bukan, Seyayang? Tanya Guru Si. Sudah. Tetua, kenapa? Tanya Jaka Srenggi. Setelah kau lihat, apa kau akan tetap bertahan dengan keputusan untuk ikut bersama dengan sekte ini? Tanya Guru Si. Keputusanku sudah bulat, Tetua. Dan aku tidak akan ubah keputusan itu. Jawab Jaka Srenggi. Kau tidak akan menyesal? Tanya Guru Si. Sedikit pun tidak. Kalau begitu, besok malam kita berangkat menuju kota Yuming. Kota tempat berdirinya sekte pohon beringin. Kata Guru Si. Kenapa harus malam? Tetua Si. Tanya Jaka Srenggi. Aku tidak ingin kepergian kita diketahui oleh sekte Walet Merah. Itu akan membuat mereka mempersulit perjalanan kita. Kata Guru Si. Aku mengerti. Tetua, kata Jaka Srenggi. Guru Si meninggalkan Jaka Srenggi sendirian. Dia menemui 9 muridnya yang akan ikut menuju kota Yuming. Kota yang cukup jauh di utara negeri itu. Selama di perjalanan akan aku cari tahu. Apa sesungguhnya yang terjadi pada negeri ini. Kenapa sekarang Kekaisaran Ming yang berkuasa? Gumam Jaka Srenggi. Dalam ingatan Jaka Srenggi, ada 3 kekaisaran yang begitu berkuasa di negeri Tiongkok. Kekaisaran Wei, Tang dan Kekaisaran Han. Tapi dari setiap penjelasan Guru Si, Jaka Srenggi yakin kalau hanya Kekaisaran Ming saat ini yang berkuasa di negeri Tiongkok. Kemana kekaisaran yang lain? Apa sudah ditaklukkan oleh Kekaisaran Ming? Sungguh kuat mereka. Ucap Jaka Srenggi lagi. Waktu masih berjalan normal. Dari malam berganti pagi. Dan pagi berubah jadi malam. Saat itulah di sekte Bunga Matahari. 11 orang dengan pakaian berjubah kuning bersiap untuk melakukan perjalanan. Jubah kuning itu merupakan jubah kebesaran dari sekte Bunga Matahari. Di belakang jubah itu tergambar sebuah gambar bunga matahari yang merupakan simbol dari sekte Bunga Matahari itu. Dari 11 orang itu, hanya Jaka Srenggi yang berpakaian lain, biru cerah. Meskipun Jaka tetap gunakan jubah kuning pemberian Guru Si. Masing-masing aku akan berikan kalian senjata, tapi gunakan senjata itu saat kalian terdesak. Kata Guru Si. Baik, Guru, sahut murid Guru Si sambil berteriak. Guru Si memberikan 1 pedang untuk setiap muridnya. Dan seperti yang dia katakan itu hanya untuk berjaga-jaga saja. Bukan digunakan untuk membunuh. Apakah kau inginkan sebuah pedang? Seyayang. Tanya Guru Si. Aku memang inginkan sebuah senjata. Tapi aku inginkan pedang yang itu. Kata Jaka Srenggi menunjuk sebuah pedang yang tergantung di dinding perguruan itu. Hahaha, itu pedang yang sangat liar. Seyayang. Aku saja tidak berani untuk memegang pedang itu. Kata Guru Si. Pedang yang sangat liar. Kenapa bisa begitu Tetua? Tanya Jaka Srenggi.
200 tahun yang lalu pedang itu pernah digunakan oleh seseorang yang sempat kuasai dunia persilatan di negeri Tiongkok ini. Dan dialah pendiri Sekte Bunga Matahari ini, kata Tetua Si. Siapa dia? Tanya Jaka Srenggi, pendekar matahari. Menurut legenda pedang itu ditempa tepat saat terjadi gerhana matahari. Dan sinar matahari masuk ke pedang itu. Sehingga pedang itu amat mengerikan, kata Guru Si. Mana lebih panas dari pedang neraka ya? Gumam Jaka Srenggi dalam hatinya terdiam dan menatap pedang yang tersangkut itu. Jadi itu pedang matahari? Tanya Jaka Srenggi semakin ingin tahu. Kalau kata leluhurku, itu bernama pedang api matahari. Jawab Tetua Si, aku akan memiliki pedang itu. Dan akan aku gunakan dalam petualanganku. Kata Jaka Srenggi lalu berjalan ke arah pedang itu. Jangan seyayang, itu hanya akan menyedot habis tenaga dalammu. Kata Tetua Si dan menangkap tangan Jaka Srenggi. Tenang saja Tetua, aku pasti akan kendalikan pedang itu. Tapi itu sangat berbahaya. Seyayang, larang Tetua Si lagi. Kuk, Jaka Srenggi melompat dan mengambil pedang yang tersangkut itu. Jaka memegang gagang pedang itu. Gagang pedang itu memiliki ukiran matahari di bagian ujung. Jangan dicabut, teriak Tetua Si saat melihat Jaka sudah memegang gagang pedang api matahari. Sriat. Pedang itu keluar dari warangkanya. Bersambung. Lanjut episode 06. Pedang Matahari. Seiya, jangan keluarkan pedang itu dari warangkanya. Teriak Guru Si memberikan peringatan pada Jaka Srenggi. Sriat, tapi teriakan Guru Si terlambat sudah. Pedang api matahari sudah keluar dari warangkanya. Dan kini pedang itu sudah ada di genggaman Jaka Srenggi. Perlahan pedang itu menunjukkan pamor yang menakutkan. Api yang membawa keluar dari pedang itu dan menyelumi tubuh Jaka Srenggi. Jaka Srenggi berteriak keras. Dan api yang selubungi tubuhnya langsung terlempar jauh. Dan padam saat ada di udara. Aku akan bicara nanti denganmu. Wahai pedang api matahari. Ucap Jaka Srenggi lewat kekuatan batin yang dia miliki. Perlahan, api yang keluar dari pedang api matahari padam. Dan kembali menjadi bentuk pedang yang berwarna hitam legam. Aku akan pakai pedang ini, kata Jaka Srenggi dan kembali memasukkan pedang api matahari ke dalam warangkanya. Guru Si gemeteran. Dia terlihat menjadi takut pada Jaka Srenggi. Tidak ada yang mampu memegang pedang api matahari selain pendekar matahari. Dan Jaka Srenggi orang yang kedua. Apa kau tidak apa-apa? Seyayang, tanya Guru Si gugup. Seperti yang Tetua lihat, aku baik-baik saja. Jawab Jaka Srenggi memastikan kalau dia dalam kondisi yang baik-baik saja. Bagaimana kau bisa memegang pusaka terkuat di negeri ini? Tanya Guru Si lagi masih heran. Mungkin saja aku dipilih pedang ini. Tetua, dia pasti sudah lama tidak digunakan. Jadi saat aku memegangnya, pedang api matahari ini langsung memilih diriku. Jawab Jaka Srenggi sekenanya saja membuat alasan. Mungkinkah ada yang seperti itu di dunia ini? Tanya Guru Si. Ada, dan baru saja Tetua melihatnya. Jawab Jaka lagi. Guru Si masih ingin bertanya. Tapi Jaka sudah langsung terlebih dahulu bicara. Apakah kita akan menuju kota Yuming atau kita akan terus di sini? Bukankah Tetua bilang kita harus hindari kepergian kita ini agar tidak ketahuan Sekte Walet Merah? Ucap Jaka Srenggi. Kau benar. Seiya, sebaiknya kita berangkat sekarang juga, kata Guru Si. Guru Si masih banyak pertanyaan di benaknya. Pertanyaan tentang siapa Jaka Srenggi. Bagaimana dia bisa menguasai pedang api matahari. Dan masih banyak lagi. Nanti di perjalanan aku yakin aku akan tahu banyak tentang anak muda ini, kata Guru Si dalam hatinya. Tetua, arah mana yang akan kita tuju? Tanya Jaka Srenggi. Kita akan berjalan ke selatan. Setelah itu kita akan memotong jalan agar sampai di daerah barat. Kata Guru Si, kenapa kita tidak lurus saja Tetua? Tanya Jaka Srenggi lagi. Bukankah sudah aku katakan, kita harus hindari Sekte Walet Merah? Kata Guru Si kesal. Aku lupa Tetua. Maaf. Kata Jaka Srenggi. Pasti karena kakak sangat senang karena sudah memiliki pedang api matahari. Kata salah satu murid perguruan bunga matahari itu. Liu Fan. Kau selalu saja ingin tahu. Jawab Jaka dan tertawa cukup lebar. Sudah. Ayo kita mulai perjalanan ini. Dalam 2 purnama kita harus sampai. Jika tidak kita tidak akan ikut turnamen itu. Kata Guru Si dan berjalan lebih dahulu. Guru.
Aku lelah. Apa kita akan terus berjalan? Tanya Jungon, salah satu murid dari Guru Si. Guru Si menghela napas panjang. Dia tidak tahu sudah berapa kali rombongan yang dia bawa itu istirahat, dan selalu saja memakan waktu yang banyak. Kalau kita terus saja istirahat, kapan kita sampai di sekte pohon beringin? Kata Guru Si ingin menolak permintaan muridnya itu. Tapi guru, kakiku rasanya tidak dapat diajak bekerja sama lagi. Aku sudah sangat kelelahan, kata Jungon. Hah, aku tidak tahu. Apakah kita akan sampai tepat waktu atau tidak? Kata Guru Si dan memutuskan mereka akan kembali istirahat untuk yang kesekian kalinya. Tetua Si, aku rasa malam ini kita harus bermalam di sekitar tempat ini, kata Jaka Srenggi. Kenapa begitu? Seiyang, tanya Guru Si. Coba tetua lihat hutan itu. Kalau menurutku, hutan itu cukup lebat, dan tidak mungkin bisa kita lewati dalam waktu yang sebentar, kata Jaka Srenggi sambil menunjuk ke arah hutan yang memang sudah terlihat meskipun masih jauh. Kau benar, Seiyang. Kalau begitu kita teruskan perjalanan, dan beristirahat di pinggir hutan itu, kata Guru Si. Aku setuju, kata Jaka Srenggi. Semuanya berdiri. Kita lanjutkan perjalanan, teriak Guru Si. Apa? Melanjutkan perjalanan? Bukankah kita baru saja istirahat? Guru, tanya Liu Fan protes. Liu Fan, apa kau lihat hutan itu? Kita akan istirahat di pinggiran hutan itu. Jadi jika kau ingin berlari dan duluan sampai di sana, silahkan saja. Yang pastinya kita akan istirahat di sana, kata Jaka Srenggi. Liu Fan bersemangat. Tapi bukan hanya dia saja. Semua murid yang dibawa oleh Guru Si langsung bersemangat. Kita lomba menuju pinggiran hutan itu, teriak Tien dan dia langsung ambil ancang-ancang untuk lari lebih dahulu. Hei kakak pertama, kau curang, teriak Liu Fan dan berusaha mengejar Tien. Tidak hanya Liu Fan, tapi 9 orang murid Guru Si, murid sekte bunga matahari itu sama-sama berlari kencang mengejar Tien. Kini tinggallah Jaka Srenggi dan Guru Si, dan Guru Si merasa jika ini saatnya dia bertanya pada Jaka Srenggi. Aku masih penasaran. Bagaimana kau bisa memegang pedang api matahari? Tanya Guru Si. Jaka menoleh dan tersenyum pada Guru Si. Jaka yakin jika pertanyaan itu muncul, dan kini terbukti. Guru Si bertanya langsung pada Jaka Srenggi. Jaka mencabut pedang api matahari untuk kedua kalinya, dan kali ini tidak ada lagi reaksi marah dari pedang api matahari itu. Pedang itu seolah sudah menerima Jaka Srenggi sebagai tuan B. Arunya, aku memiliki elemen api. Mungkin itu alasan utamanya, jawab Jaka Srenggi. Mungkinkah itu jadi alasan sebenarnya? Tanya Guru Si. Aku rasa iya. Guru Si tidak dapat memegang pedang ini, karena Guru Si berelemen air. Sudah jelas kalian berdua bertentangan, kata Jaka Srenggi lagi. Penjelasan Jaka Srenggi cukup masuk ke dalam pikiran Guru Si. Padahal kalau dia tahu, Jaka Srenggi sudah mengancam pedang api matahari saat Jaka mencoba menguasai pedang itu. Aku harap kau gunakan pedang itu untuk kebenaran. Pemilik pedang itu, pendekar matahari, dahulu menggunakan pedang itu untuk jalan yang lurus. Kata Guru Si, pasti tetua. Aku pasti akan gunakan ini untuk membela kebenaran. Jawab Jaka Srenggi. Apakah sudah pantas kau aku sebut pendekar matahari? Tanya Guru Si. Tidak, tetua. Gelar itu terlalu berat untuk diriku. Aku tidak akan mampu membawa gelar itu, kata Jaka Srenggi merendah. Hahaha, anak muda, kau sungguh memiliki sifat yang tidak jauh dari pendekar matahari. Dari awal kita bertemu sikapmu selalu saja merendah, kata Guru Si. Bersambung, jangan lupa like dan subscribe agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya, yang pasti lebih seru. Terima kasih.